Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Etika Bisnis, akan membahas tentang etika bisnis dan Corporate Social Responsibility atau CSR, yang disusun oleh Nur Kalila, Revani Syafira, Wiken Febrian Krisma, dan Asmita Nauli. Pengertian dari etika bisnis dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Etika bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Corporate Social Responsibility atau CSR, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, minimalisasi dampak negatif, dan maksimalisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan bisnis itu, yang pertama ada para pengusaha dan mitra usaha, yang kedua ada perusahaan pemasok bahan baku, yang ketiga ada organisasi pekerja yang mewakili pekerja, yang keempat ada pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima ada bank penyandang dana perusahaan. Yang ketujuh ada investor penanam modal. Yang kedelapan ada masyarakat yang dilayani. Dan yang terakhir ada pelanggan yang membeli produk. Prinsip dalam etika bisnis itu ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran. Prinsip otonomi yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Sedangkan kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Misal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Prinsip keadilan itu bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Sedangkan prinsip integritas moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar dapat dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Prinsip saling menguntungkan agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro ataupun mikro. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurut Jones, seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan, bersedia mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait, yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan etis. Suatu perusahaan seharusnya tidak hanya mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak menggunakan sumber daya manusia dan lingkungan guna untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang semata dicermati dari komponen keuangan dan keuntungan atau finance tidak akan mampu membesarkan dan melestarikan, karena seringkali berhadapan dengan konflik pekerja,
konflik dengan masyarakat sekitar, dan semakin jauh dari prinsip pengelolaan lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Macam-macam tanggung jawab sosial perusahaan itu, ada tanggung jawab terhadap lingkungan, ada tanggung jawab terhadap investor, ada tanggung jawab terhadap karyawan, ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Dinamika dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang pertama ada impact on business from cost to growth. Yang kedua ada relationship from containment to engagement. Yang ketiga ada information from visibility to transparency. Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan membantu dalam pembangunan daerah sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial secara tidak langsung membantu dalam promosi perusahaan, menghindarkan dari konflik internal dan lingkungan sekitar perusahaan. Contoh dari program CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, diantaranya ada kampanye cuci tangan dengan sabun oleh Lifebuoy, kemudian yang kedua ada program edukasi kesehatan gigi dan mulut oleh Pepsodent, yang ketiga ada program pelestarian makan tradisional oleh Bango. Sementara dalam bidang korporasi, di bawah payung Yayasan Unilever, Indonesia telah menjalankan tanggung jawab perusahaannya dalam bidang program pemberdayaan masyarakat atau UKM, program pemberdayaan petani kedelai hitam misalnya. Kemudian ada program edukasi kesehatan masyarakat, contohnya ada pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada tanggal 31 Maret 2008, PT Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta atau BPLHD kembali melanjutkan program Jakarta Green and Clean JGC di tahun 2008 ini sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR. Demikian hasil dari pembahasan kami mengenai etika bisnis dan corporate social responsibility atau CSR. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.